Bab 734. Malam indah yang hancur. Malam yang sangat tenang. Di dalam taman itu juga sangat tenang, seperti waktu di dunia ini berhenti di saat ini. Saat ini, dua pria dan satu wanita, dua Harley dan satu Yona Sangguan berdiri terpana di lokasi. Harley menatap lekat-lekat Yona Sangguan yang telanjang, sedangkan Yona Sangguan menatap Harley yang terpana dengan muka aneh. Momen ini juga berhenti bagaikan waktu yang saat ini berhenti. Tubuh inkarnasi Harley melirik Yona Sangguan dengan bingung, lalu melirik Harley. Tubuh asli, dia yang bersikeras ingin membuka bajunya. Setelah beberapa detik, kesunyian di taman itu dipecahkan oleh satu kalimat dari tubuh inkarnasi Harley. Begitu kata-kata ini terlontar, Yona Sangguan tanpa sadar menoleh dan menatap tubuh inkarnasi Harley. Ekspresinya menjadi sangat aneh. Kamu bukan tubuh asli. Hehehe. Tubuh inkarnasi Harley mengangguk dengan panik. Sebuah ceritan yang menusuk telinga sontak terdengar di sunyinya malam. Buk, buk. Kemudian, terdengar dua suara gedebuk. Lalu dua sosok mengenaskan kabur dari balik taman. Di muka setiap sosok itu ada bekas tamparan yang sangat jelas. Harley, mati saja kamu. Yona Sangguan yang sudah memakai baju sedang menutup mukanya dengan kedua tangan. Dia menghentakkan kaki dengan kesal, mukanya sangat merah, bahkan lehernya pun ikut memerah. Saat ini, ingin rasanya dia membunuh orang. Malam yang sangat indah dan romantis ini, dia mengerahkan seluruh keberaniannya untuk membuka bajunya dan mempersembahkan kesuciannya pada orang yang dia cintai. Namun, dia sama sekali tidak menyangka kalau yang membantu membuka laut kesadarannya bukanlah Harley sendiri. Dia yang sudah telanjang berdiri di hadapan tubuh inkarnasi Harley, ini membuat malam yang indah itu menjadi kacau balau. Dia sendiri yang mau membuka bajunya. Di luar, tubuh inkarnasi Harley mengusap darah di hidungnya sembari menatap Harley dengan muka kasihan. Harley tidak berbicara, dia hanya menatap tubuh inkarnasinya dari atas ke bawah. Lalu tatapannya berhenti pada sepasang paha tubuh inkarnasinya. Area itu terlihat sangat kembung. Tubuh inkarnasi Harley jelas tidak melihat muka Harley yang sudah kesal. Dia masih berkata sembari menyeringai, tapi tubuhnya memang sangat bagus. Sini, kita bicarakan dulu baik-baik. Satu lengan Harley sudah mendarat di bahu tubuh inkarnasinya. Dia tidak peduli tubuh inkarnasinya bersedia atau tidak dan langsung mengajak tubuh inkarnasinya ke belakang gunung keluarga Sangguan. Satu demi satu suara jeritan mengenaskan membahana di seluruh rumah keluarga Sangguan, membuat para orang tua yang sedang tertidur nyenyak sontak bangun. Mereka mengira ada rumah yang sedang menjagal babi. Tidak tahu setelah lewat beberapa lama, suara jeritan itu baru menghilang. Di bawah cahaya bulan, Harley barulah keluar dari gunung belakang dengan muka kesal sembari memaki. Ngaco sekali. Harley menggaruk kepalanya, dia sangat menyesal. Kalau tahu dari awal, dia seharusnya tidak berkeliaran di rumah keluarga Sangguan. Kalau dia sendiri yang pergi, mungkin saja saat ini dia sedang bersenang-senang. Sialan. Harley memangku kepalanya, semakin dipikirkan semakin menyesal dia. Hal yang begitu bagus, dihancurkan begitu saja. Bruakakaka. Saat ini, terdengar tawa kencang dari balik lautan kesadarannya. Tentu saja tawa itu berasal dari naga kuno mistik si anak naga kecil itu. Harley tidak perlu melihat pun bisa tahu kalau saat ini naga kecil itu sedang tertawa hingga tak terkendali. Dia melirik naga kecil itu sekilas melalui tubuh bayangannya dan benar saja naga kecil itu sedang tertawa tak terkendali. Apakah selucu itu? Muka Harley kesal bukan main. Mataku benar-benar terbuka hari ini. Hahaha. Naga kuno mistik tertawa hingga matanya berair melihat muka Harley yang kesal.
Aku akan membuat matamu terbuka lebih lebar lagi, teriak Harley Ye dengan marah, lalu menggerakkan 9 tubuh bayangan yang ada di dunia bawah tanah Sekte Zheng Yang. Setelah mendapat perintah, ke-9 tubuh bayangan itu langsung bangun, kemudian satu demi satu melepas celana dan mengeluarkan benda yang keras di baliknya, semuanya bersiap untuk membasahi naga kuno mistik. Melihat ini, naga kuno mistik sontak menghentikan tawanya, lalu bagaikan tidak ada yang terjadi, naga itu mulai mengelus-elus janggutnya. Jangan macam-macam. Kalau aku tidak menunjukkan wibawaku, kamu akan menganggapku gampang ditindas. Harley Ye melirik naga kuno mistik, untung saja reaksi naga kuno mistik cepat, kalau tidak, dia akan merasakan apa yang disebut niat kencing. Nah, sekarang kita bicarakan masalah penting. Naga kuno mistik berubah serius, tapi saat berbicara, badannya tetap saja bergetar tak terkendali seperti menahan tawa, membuat muka Harley Ye kembali kesal ketika melihatnya. Aku menemukan sesuatu hal yang sangat menarik. Walaupun sedang bercanda, naga kuno mistik tetap kembali ke topik pembicaraan. Hal yang menarik, apa itu? Sepertinya dinasti Dacu membentuk sendiri roda reinkarnasi, jawab naga kuno mistik dengan pelan. Membentuk roda reinkarnasi sendiri. Harley Ye mengernyit, reinkarnasi adalah sesuatu yang misterius, manusia awam menyebarkannya dengan mistis. Namun, bagi mereka para kultivator, sampai sekarang mereka masih belum tahu apakah reinkarnasi itu nyata, karena sangat sulit untuk dibuktikan. Memikirkan hal ini, Harley Ye menatap naga kuno mistik dengan penasaran. Apakah benar-benar ada reinkarnasi di dunia ini? Ada, jawab naga kuno mistik dengan penuh keyakinan. Benar-benar ada. Mata Harley Ye langsung berbinar, dia sangat percaya pada kata-kata naga kuno mistik. Kalau naga kuno mistik bilang ada, maka pasti ada. Hanya saja dia masih tidak berani percaya saat mendengar kalau di dunia ini ada reinkarnasi. Reinkarnasi memang ada, hanya saja terbatas pada manusia awam. Hanya terbatas pada manusia awam. Harley Ye sontak tercengang. Ini, masih ada teori seperti ini. Kamu tidak mengerti. Manusia awam memiliki jiwa yang tidak bisa lepas dari tubuh fisik. Setelah mati akan memasuki roda reinkarnasi dan terlahir kembali. Sedangkan kultivator memiliki jiwa yang berbeda dengan manusia awam. Selama api jiwa tidak padam, tubuh fisiknya tidak akan mati. Kalau api roh padam, tidak ada kesempatan untuk terlahir kembali. Jadi tidak ada yang disebut hidup kembali, jawab naga kuno mistik pelan. Sampai di sini, naga kuno mistik berhenti sebentar lalu melanjutkan, makanya, langit sangatlah adil. Kultivator memiliki umur yang lebih panjang sehingga bisa hidup lebih lama dibanding manusia awam, tapi kultivator tidak memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Sedangkan manusia awam memiliki umur yang pendek dan masa hidup yang hanya sebentar dibandingkan kultivator, tapi mereka punya kesempatan untuk terlahir kembali. Kultivator dan manusia berjalan di jalan yang berbeda, tapi akan mencapai tempat yang sama. Setelah manusia awam mengalami 9 kali reinkarnasi, tidak akan ada kesempatan untuk terlahir lagi. Pada saat itulah manusia awam benar-benar mati sepenuhnya. Setelah mendengar ucapan naga kuno mistik, sorot mata Harley Ye terlihat tidak menentu. Ini pertama kalinya dia mendengar hal-hal yang mistis seperti ini. Setelah beberapa detik, dia barulah bertanya, lalu apakah kultivator memiliki kemungkinan terlahir kembali? Ada, di ribuan dunia ini, tidak ada yang tidak ada hal yang mutlak, tapi kemungkinan seperti itu, hampir nol, jawab naga kuno mistik dengan yakin. Terus, kalau kultivator terlahir kembali, apakah masih tetap kultivator? Belum tentu. Kemungkinan mereka masih akan tetap menjadi kultivator setelah terlahir kembali, tapi juga ada kemungkinan adalah manusia awam, juga ada kemungkinan terlahir kembali jadi binatang, ini tergantung pada nasib.
Begitu juga dengan proses kelahiran kembali manusia awam, mungkin masih tetap menjadi manusia awam, mungkin juga menjadi kultivator, atau mungkin juga menjadi binatang, kata naga kuno mistik. Lalu apa yang kamu maksud dengan dinasti Dacu membentuk roda reinkarnasi sendiri? Harley menatap naga kuno mistik dengan bingung. Karena reinkarnasi di dinasti Dacu berbeda dengan domain puluhan ribu surgawi dan benua Suan Huang, di sini tidak hanya manusia awam yang mengalami reinkarnasi, tapi kultivator juga, kata naga kuno mistik sembari mengelus janggutnya. Kultivator di dinasti Dacu ada reinkarnasi. Harley tercengang. Bersambung. Bab 735. Reinkarnasi, zaman keos. Seharusnya ada, desah naga kuno mistik. Kultivator memiliki segel api jiwa yang spesial, ini tidak bisa ditiru sama sekali. Sedangkan aku menemukan kalau di dalam sekte Zeng Yang, ada seorang tetua, seorang murid, seekor monster spiritual, aku bisa menjamin, mereka telah mengalami reinkarnasi. Segel api jiwa tetua itu sama persis dengan segel api jiwa seorang murid sekte Zeng Yang 500 tahun lalu. Lalu segel api jiwa monster spiritual itu ternyata persis sama dengan segel api jiwa milik seorang kultivator alam langit semu di era Xuan Chen. Hanya berdasarkan 3 orang ini sudah memutuskan kalau dinasti Dacu membentuk roda reinkarnasi sendiri. Sepertinya ini terlalu asal, kata Harley Yang mengelus dagu. Naga kuno mistik berkata pelan, ini bukan asal, tapi benar-benar ada kemungkinan ini. Sejak sekte Zeng yang didirikan, aku ingat dengan jelas segel api jiwa setiap orang yang muncul di sekte ini. Saat aku menjadi jiwa inang beberapa tahun itu, aku juga ingat segel api jiwa kultivator yang aku temui. Kelak setelah aku bisa keluar dan pergi ke tempat lain untuk membuktikannya, maka semua akan jelas. Kalau begitu, kemungkinan juga ada kultivator yang mengalami reinkarnasi di sekte Qing Yun dan sekte Heng Yue. Lain hari aku akan coba tanyakan pada Long Yi dan Long Wu. Kalau kamu bisa menyadari hal ini, mereka juga mungkin bisa tahu. Mungkin saja mereka juga pernah melihat kultivator yang pernah reinkarnasi, desah Harley. Setelah kamu pulang, atur waktu agar aku bisa mengobrol dengan mereka, baik aku yang bicarakan dengan mereka. Ingatan yang kami wariskan berbeda, apa yang aku ketahui belum tentu mereka tahu juga, kata naga kuno mistik. Aku mengerti. Kalau dinasti Dacu benar-benar membentuk roda reinkarnasi sendiri, maka tanah di sini benar-benar tidak sederhana. Kata-kata naga kuno mistik terdengar mengandung maksud yang dalam, di balik bola matanya yang besar itu terbersit sesuatu yang tidak menentu. Dalam ingatan yang kamu wariskan, tidak ada dinasti Dacu. Tidak ada. Naga kuno mistik menghela napas panjang. Sudah jutaan tahun, terlalu lama waktunya. Kemungkinan era ketika aku ada, masih belum ada dinasti Dacu. Kalau begitu, aneh sekali. Harley menggaruk kepalanya. Kalau kamu adalah orang dari zaman kuno, bagaimana kamu bisa tidak tahu era setelah zaman kuno? Sudah dari awal aku kasih tahu kalau aku adalah sedikit jiwa yang tersisa dari naga kuno mistik, tidak tahu sudah berapa lama mengembara di dunia ini. Dalam waktu yang sangat panjang ini, meski aku tidak punya kesadaran, beberapa hal yang terus berubah dari waktu ke waktu terintegrasi ke dalam ingatanku. Sayangnya, dalam ingatan-ingatan ini juga tidak ada hal yang berkaitan dengan dinasti Dacu. Orang partai Tianxuan seharusnya tahu jelas rahasia mengenai dinasti Dacu, desah Harley sembari mengelus dagu. Yang paling aneh adalah mereka. Naga kuno mistik terlihat serius. Aku sangat ingin tahu keberadaan mereka di dinasti Dacu ini sebagai apa. Seperti yang kamu katakan, mereka mungkin tahu jelas rahasia dinasti Dacu dibandingkan siapapun. Aku benar-benar ingin keluar untuk mempelajari dinasti Dacu ini lebih detail.
Sampai di sini, dia tidak lupa melirik Harley Ye dengan kesal. Kamu cobalah lebih serius, cepat atur agar aku bisa keluar. Ya, aku juga sedang berusaha. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Katakan. Kemarin ini waktu di Luang Changyuan masuk ke lubang hitam ruang hampa, aku menemukan lautan energi warna abu. Harley Ye mengungkit tentang pengalamannya masuk ke lubang hitam ruang hampa terakhir kali. Lautan energi itu sangat tua dan luas, juga sangat berat dan kacau dengan membawa kekuatan memusnahkan. Walau tidak sampai 1 detik, aku hampir menjadi abu. Apa kamu tahu asal-usul lautan energi warna abu itu? Pantas saja kamu baru masuk tidak sampai sedetik, waktu keluar sudah lumpuh, ternyata alasannya karena ini. Naga kuno mistik mengelus dagunya. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku bergidik. Naga kuno mistik memegang janggutnya sembari bergumam tanpa henti, lautan energi berwarna abu, sangat tua dan luas, juga berat dan kacau dengan membawa kekuatan memusnahkan. Tidak berapa lama, matanya berbinar. Jangan-jangan itu adalah energi zaman chaos. Apa itu energi zaman chaos? Energi saat pembentukan dunia ini. Tanya Harley Ye dengan penasaran. Seperti yang kamu katakan, energi zaman chaos adalah energi saat pembentukan dunia ini pertama kali, sama persis dengan yang kamu jelaskan tadi, kata naga kuno mistik dengan mata berbinar. Melihat lagamu ini, sepertinya energi zaman chaos ini adalah barang berharga. Harley Ye melirik naga kuno mistik dengan penuh maksud. Tentu saja itu adalah barang berharga. Bahkan barang berharga yang menggemparkan dunia bawah dan atas. Semakin bicara, naga kuno mistik semakin bersemangat. Itu adalah energi paling dasar dari dunia ini, melahirkan segala makhluk. Itu adalah energi induk dari semua makhluk. Bisa dipakai untuk memurnikan alat, memurnikan pil, melatih tubuh dan jiwa. Pasti akan ada hasil yang tidak mungkin bisa kamu bayangkan. Yang paling penting adalah energi ini mengandung sumber energi dunia dan kekuatan besar. Ini benar-benar benda yang menakjubkan. Sehebat itu, teriak Harley Ye dengan kaget. Nak, kalau itu benar-benar merupakan energi zaman chaos, kamu akan kaya. Mata naga kuno mistik terlihat berapi-api, dia benar-benar sangat bersemangat. Cepat, jangan urus yang lain dulu, kamu pergi dulu ke Luang Changyuan, lalu masuk ke lubang hitam ruang hampa dari situ, ambilkan energi warna abu itu untuk kulihat. Jangan, Harley Ye sibuk mengayunkan tangannya. Aku tidak akan kembali ke tempat itu meski kamu memukulku, aku masih ingin hidup lebih lama. Dasar tidak berguna, itu adalah benda yang sangat luar biasa. Apa kamu tidak tahu untuk mendapatkan kekayaan harus berusaha? Kamu hanya perlu memastikan posisi dan jaraknya, asalkan bisa cukup dekat dengan lautan energi itu, maka tidak akan ada bahaya yang mengancam nyawa. Kamu akan mendapatkannya dengan mudah, kalaupun tidak bisa dan merasakan ada yang janggal, kamu tinggal langsung kabur. Dengarkan aku, benda itu benar-benar sangat langka, ini adalah takdir. Aku jadi sedikit tergerak karena kata-katamu ini. Harley Ye mengelus dagu, tapi tunggu beberapa hari lagi. Kemarin waktu bertarung dengan Zhen Yi, kekuatan pupil mata hampir terkuras habis, saat ini masih dalam taraf penyembuhan. Lagi pula, muncul sedikit masalah pada mata keabadian 6 jalanku akhir-akhir ini. Muncul sedikit masalah. Naga kuno mistik sedikit mengernyit. Ada apa? Harley Ye berkata sembari matanya tidak lupa melirik langit berbintang yang luas. Aku justru ingin membicarakannya denganmu. Aku selalu merasa ada yang sedang mengawasi daratan ini. Dan tidak hanya satu kali saja aku merasakan ada orang yang sedang mengawasiku. Aku bahkan bisa merasakan itu adalah sepasang mata, dan bola matanya adalah kosong. Ada hal seperti ini. Naga kuno mistik mengernyit.
Makanya aku mencoba untuk menyelidikinya dengan menggunakan mata keabadian tidak hanya sekali, tapi selalu mengalami gejala pembalasan yang kuat. Aku bisa merasakan mata keabadian yang gemetar, seperti menerima ancaman yang sangat kuat. Sedangkan gemetarnya mata keabadian membuatku merasakan perasaan takut tanpa alasan yang jelas, timpal Harley Ye. Nak, kemungkinan kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat. Bahkan mata keabadian 6 jalan saja bisa bergidik. Ini menandakan keberadaan itu sangat menakutkan, desah naga kuno mistik. Mungkin semua itu karena aku yang terlalu lemah. Harley Ye mengelus dagunya. Meski mata keabadian 6 jalan kuat, bukan berarti itu yang paling hebat di dalam mata, kata naga kuno mistik secara perlahan, nada bicaranya terdengar dalam. Dunia ini sangat unik, ada perputaran sebab akibat, ada saling membantu tapi juga saling melawan, yang tidak kuat tapi bisa menahan mata keabadian 6 jalan bukannya tidak ada. Yang kuat dan secara mutlak melawan mata keabadian 6 jalan juga ada. Di luar langit ada langit, kamu harus selalu ingat hal ini. Di dunia ini, tidak ada yang mutlak tak terkalahkan. Aku paham. Harley Ye menghela napas panjang. Aku tidur dulu. Sembari berbicara, naga kuno mistik langsung menutup pembicaraan dengan Harley Ye. Naga itu lalu tengkurap di sana, bola matanya yang besar itu terlihat tak menentu. Sebenarnya apa dinasti Dacu ini? Begitu banyak keturunan yang luar biasa, begitu banyak keberadaan yang aneh. Sepasang mata yang kosong itu, bisa membuat mata keabadian 6 jalan bergidik, jangan-jangan itu adalah mata keos. Di ini, Harley Ye sudah berjalan keluar dan melewati sebuah hutan bambu, juga sudah beberapa kali melirik ke arah taman kecil tempat Yona Sangguan tinggal. Begitu teringat akan malam indah yang hancur itu, ingin rasanya dia mengeluarkan tubuh inkarnasi untuk dihajarnya habis-habisan sekali lagi. Saat sedang jalan, Harley Ye mau tidak mau harus berhenti. Sebuah pijaran ekor ilahi berwarna pelangi terbang lewat dan menyilaukan matanya. Dia segera melihat ke arah itu. Dia lalu melihat sekuntum bunga teratai yang mekar dengan tinggi 1 kaki lebih dan dikelilingi oleh cahaya warna pelangi yang mengandung energi 7 warna. Di malam hari seperti ini, terlihat sangat cantik dan suci. Bunga itu, mata Harley Ye langsung berbinar. Dia tidak tahu beda apa teratai 7 warna itu, tapi dia memang pernah melihatnya. Dia melihatnya di segel jiwa setengah butir pil alang Tianji itu. Teratai 7 warna itu adalah salah satu jenis rumput spiritual yang diperlukan untuk membuat pil alang Tianji. Dia tidak pernah lupa mencari rumput spiritual yang diperlukan untuk membuat pil alang Tianji, tapi ada banyak yang bahkan tidak bisa dia sebut namanya, sepertinya sudah punah di dinasti Dacu ini dan sangat sulit untuk ditemukan. Sekarang bisa melihat sekuntum teratai 7 warna di keluarga Sangguan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Sambil berpikir, dia pun melangkah tanpa sadar. Kemudian di saat langkah kakinya mencapai 3 langkah, teratai 7 warna yang berada di luar ratusan kaki itu berubah bentuk. Teratai ini berubah menjadi ilusi dan menjadi sebuah bayangan cantik yang dikelilingi cahaya pelangi. Setelah dilihat lebih teliti, bukankah itu adalah Melanie Sangguan? Harley Ye tercengang, tanpa sadar mengucek mukanya, dia kira dirinya sudah salah lihat. Namun, setelah dia lihat lagi, bayangan itu memang Melanie Sangguan. Ada, apa ini? Tubuh asli Melanie Sangguan adalah teratai 7 warna. Teriak Harley Ye dengan kaget. Bukan. Harley Ye segera menggelengkan kepala, dia segera mengerahkan mata keabadian 6 jalan dan melihat sesuatu. Tubuh aslinya bukan teratai 7 warna, tapi dia pernah memakan teratai 7 warna, itulah sebabnya bisa muncul penampakan teratai 7 warna. Kenapa aku tidak bertemu hal yang bagus seperti ini? Harley Ye bergumam, susah payah dia bisa bertemu tapi malah ditelan oleh orang lain.
Hanya langit yang tahu apakah masih ada kuntum kedua teratai ini di seluruh dinasti Dacu. Teman seiman Ye. Saat Harley Ye sedang bergumam, Melanie Sangguan sudah melayang ke hadapannya. Di tubuhnya masih ada cahaya ilahi 7 warna, sangat suci dan cantik, bagaikan dewi. Nona Sangguan, kebetulan sekali. Harley Ye tersenyum. Bersambung. Bab 736. Apakah kamu perawan? Iya, kebetulan sekali. Melanie Sangguan terkekeh, mukanya masih sedikit merah. Dia yang biasanya menahan diri, hanya berdiri seperti ini di depan orang yang disukainya, hatinya merasa sedikit tegang. Ada apa dengan teratai 7 warna barusan? Harley Ye jelas tidak melihat perubahan ekspresi Melanie Sangguan, pikirannya masih ada di teratai 7 warna itu. Itu adalah bunga linglong 7 warna. Melanie Sangguan tersenyum. Aku mendapatkannya tanpa sengaja saat mengembara dulu, bunga ini masuk ke dalam tubuhku dan terkadang akan muncul penampakannya. Bunga linglong 7 warna. Harley Ye mengelus dagunya. Dia akhirnya tahu apa teratai 7 warna itu. Bunga itu sangat unik, ia bisa membersihkan pikiran jahat, lanjut Melanie Sangguan. Nona Sangguan, kamu bertemu bunga itu di mana? Harley Ye menggosok telapak tangannya sembari menatap Melanie Sangguan dengan penuh harap. Teman seiman Ye sedang mencari jenis bunga ini. Bisa dibilang begitu. Harley Ye tersenyum canggung, lalu dengan asal membuat sebuah alasan. Aku ini adalah seorang master pemurnian pil. Akhir-akhir ini aku sedang membuat sejenis obat dan perlu bunga ini. Ternyata begitu. Melanie Sangguan terkekeh. Tapi kemungkinan besar bunga jenis ini sangat sulit ditemukan di dinasti Dacu, karena sangat sedikit orang yang pernah melihat bunga ini. Menurut para leluhur, ini adalah bunga spiritual yang sudah hampir punah. Sayang sekali kalau begitu. Harley Ye menghela napas. Kamu tidak perlu pesimis seperti ini, kata Melanie Sangguan sembari tersenyum. Dia lalu membentuk darah esensi sejati sebesar buah ceri. Esensi sejati itu melayang di telapak tangannya lalu diberikannya pada Harley Ye. Bunga itu sudah terintegrasi dengan tubuhku, darahku mengandung esensinya. Kalau kamu ingin memurnikan pil, kamu bisa menggunakan darah esensi sejatiku untuk menggantikan bunga itu. Ini, sepertinya tidak pantas. Harley Ye terbatuk ringan sembari menggaruk hidungnya. Anggap saja pembalasan budi dariku. Melanie Sangguan tersenyum cerah. Aduh, aku jadi tidak enak hati. Harley Ye memang bermuka tebal. Sambil berbicara dia sudah menerima darah esensi sejati yang mengandung pijaran ekor ilahi warna-warni itu, bahkan memilih sebuah botol giok untuk menampungnya. Dia merasa senang, meski tidak tahu apakah darah esensi sejati Melanie Sangguan bisa menggantikan bunga linglong 7 warna, tetap ada kemungkinan tidak terbatas di hadapan harapan sekecil apapun. Beberapa detik selanjutnya, keduanya memasuki keadaan diam 1000 bahasa, suasana jadi sedikit canggung. Kamu, bagaimana kamu bisa kenal adikku? Akhirnya, pertanyaan Melanie Sangguan memecahkan kebisuan di antara mereka. Harley Ye terbatuk ringan, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab, apakah harus jujur dirinya sudah melihat seluruh tubuh adiknya dalam keadaan telanjang dan bahkan tidak hanya satu kali. Bola mata Harley Ye berputar-putar. Yona Sangguan tidak akan mengungkapkan hal ini, dia sendiri tentu saja tidak boleh mengungkapkannya, kalau tidak, dia mungkin akan dicekik langsung oleh Melanie Sangguan. Di samping, melihat ekspresi Harley Ye yang terlihat sedikit aneh, Melanie Sangguan sedikit bingung, apakah pertanyaan ini begitu susah untuk dijawab. Kami berkenalan di kerajaan Zhao. Harley Ye tertawa, dia mempersingkat banyak sekali adegan, kalau hal ini diceritakan dengan jelas, keluarga Sangguan akan sangat ramai. Setelah kamu mati, adikku sangat sedih. Aku tahu.
Harley Ye tersenyum. Dia masih ingat ketika waktu itu di puncak Gadis Giok, Yona Sangguan tengkurap di samping kasur ais jade bersama Shirley Luo menangis dengan sangat sedih. Tentu saja itu bukan palsu. Kamu mungkin tidak mengecewakannya. Melanie Sangguan menghela napas panjang. Pertama kalinya dia bertatapan langsung dengan Harley Ye. Ekspresinya jelas tidak main-main. Namun, tidak lama kemudian dengan refleks dia mengalihkan pandangannya, menggigit bibirnya pelan dengan muka yang kembali sedikit memerah. Aku tidak tahu apakah aku mengecewakannya atau tidak. 1 jam yang lalu, kami sudah membuat adikmu marah setengah mati. Harley Ye bergumam dalam hatinya, dia mengelus-elus dahinya dengan pusing. Jangan-jangan saat ini Yona Sangguan sedang mengasah pisau di rumahnya. Keduanya kembali membisu, suasana juga kembali menjadi canggung. Tidak tahu setelah berapa lama, Harley Ye barulah melihat ke langit, kemudian menatap Melanie Sangguan. Nona Sangguan, apakah kamu masih perawan? Kata-kata ini membuat Melanie Sangguan yang sedang menatap ke bawah tanpa sadar mendongak. Seluruh orangnya terpana di tempat, ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia tidak pernah menyangka kalau Harley Ye akan bertanya seperti itu begitu buka mulut. Sedetik kemudian, seluruh mukanya menjadi semerah tomat. Muka Harley Ye saat ini juga berubah menjadi sangat hitam dengan kecepatan yang bisa dilihat mata telanjang. Demi langit, dia tidak mengatakan itu. Pakai dengkul pun bisa tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini. Siapa lagi kalau bukan naga kuno mistik? Malam-malam begini bukannya tidur tapi malah datang untuk membalasnya. Dasar bajingan. Melanie Sangguan memelototi Harley Ye lalu berbalik dan lari sembari menutupi mukanya yang sudah memerah. Di sini, menatap punggung Melanie Sangguan yang kabur, sudut bibir Harley Ye berkedut tanpa henti. Bruakakaka. Di laut kesadarannya segera terdengar suara tawa naga kuno mistik. Naga ini sedang tertawa terbahak-bahak hingga kedua matanya mengeluarkan air mata. Melihat bajingan ini tertawa begitu semena-mena, muka Harley Ye menjadi semakin hitam bagaikan arang. 9 tubuh bayangannya segera berdiri, satu demi satu langsung melepaskan celana tanpa basa-basi lalu mulai mengencingi naga kuno mistik. Sial. Kemudian, terdengar suara makian naga kuno mistik di dunia bawah tanah sekte Zeng Yang. Dasar bajingan. Harley Ye memakinya dengan kesal, lalu berbalik dan pergi. Hanya karena satu kata itulah, malamnya yang indah hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, hari belum pagi, tapi keluarga Sangguan sudah mulai sibuk. Saat ini, di luar formasi batasan wilayah keluarga Sangguan sudah ditambah 8 lapis formasi batasan wilayah lagi, kekuatan pertahanannya bertambah hingga 10 kali lipat lebih. Semua ini berkat Samuel Gu dan Master Wuya. Mereka berdua sangat mahir dalam membuat formasi batasan wilayah, bahkan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Karena itulah, dalam kebanyakan situasi, mereka akan menjadi kuli, karena memerlukan mereka untuk menghubungkan formasi kehampaan antara keluarga Sangguan, Sekte Hang Yue, 9 besar aula sampingan Sekte Hang Yue di kota kuno Qianqiu, keluarga Xiong di Xinjiang Selatan, dan keluarga Situ di dinasti Su Barat. Semuanya berjalan dengan teratur, semua orang keluarga Sangguan sangat bersemangat. Karena keberadaan Sekte Hang Yue dan Sekte Yang Huang membuat mereka merasakan harapan. Dengan adanya harapan, mana mungkin mereka tidak bersemangat. Harley Ye, apakah tadi malam bisa istirahat dengan baik? Melihat orang-orang keluarga Sangguan yang sedang sibuk, Alvaro Sangguan tersenyum sembari menatap Harley Ye. Lumayan. Harley Ye terbatuk kecil. Kalau ada yang kurang nyaman, mohon dimaklumi. Jangan berkata seperti itu, senior. Harley Ye tersenyum, kemudian mengeluarkan 2 tas penyimpanan dan menyerahkannya pada Alvaro Sangguan. Ini untuk Nona Yona dan Nona Melanie. Apa ini?
Alvaro Sangguan menerimanya dengan refleks sembari melirik sekilas isi tas itu. Dia sontak tercengang, karena di dalam tas penyimpanan dipenuhi pil obat, dari 3 pola hingga 5 pola, bahkan jumlahnya sangat banyak. Juga ada beberapa metode rahasia teknik hitam dan senjata spiritual dengan tingkat super tinggi. Sungguh murah hati. Bahkan seorang Alvaro Sangguan pun berdecak kagum. Namun, ada benarnya juga, memangnya siapa itu Harley Ye? Dia adalah dewa pil, apa dia kekurangan pil obat? Dia adalah seorang dewa pembunuh yang sudah merampok dan memeras banyak orang, apa mungkin dia akan kekurangan metode rahasia dan senjata spiritual? Kenapa tidak langsung diberikan saja pada Yona dan Melanie? Alvaro Sangguan menatap Harley Ye dengan bingung. Mendengar ini, Harley Ye tanpa sadar menutup sebelah mukanya dan berkata dalam hati dengan serius, "Mukaku sakit." Bersambung. Bab 737. Drama yang disutradarai oleh Harley Ye. Tak lama kemudian, Harley Ye yang diselimuti cahaya keemasan bagaikan pedang ilahi terbang keluar dari rumah keluarga bangsawan Sangguan. Kali ini, dia telah menghancurkan 2 pasukan Aula Sekte Zeng Yang dan berhasil bekerja sama dengan keluarga Sangguan. Misinya juga berhasil diselesaikan. Sebagai orang yang sibuk, saatnya dia pergi untuk mengerjakan hal lain. Melihat punggung Harley Ye yang terus menjauh, Yona Sangguan sangat marah. Dia masih kesal dengan kejadian semalam. Namun, melihat sosok itu berangsur-angsur memudar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Di matanya yang indah itu, masih ada sedikit riak perasaan. Di dalam suara gumamannya, matanya terlihat kecewa. Di samping, Melanie Sangguan pada dasarnya juga sama, dengan rona merah di pipinya. Dia teringat apa yang terjadi tadi malam. Di balik sifatnya yang biasanya pemalu ada sedikit kelembutan. Di sebuah loteng 2 lantai yang indah, di antara kelopak bunga yang terbang, seorang wanita bersandar di pagar seraya menatap ke arah selatan. Ekspresinya sedikit kuyu, dan kerumitan melintas di matanya yang indah. Di matanya yang kabur, berdiri seorang pria muda bertopeng. Azula. Tak lama kemudian, sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Orang yang bersuara adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah piton. Sepasang alis tajamnya terlihat berwibawa. Setiap langkahnya membawa keagungan seorang atasan. Kalau dilihat lagi lebih dekat, bukankah orang ini adalah Andrian Haotian? Ayah. Melihat Andrian Haotian mendekat, Azula Haotian buru-buru bangkit. "Kamu sedang memikirkan dia lagi?" Kata-kata Andrian Haotian masih lembut, tapi dalam hatinya sudah menghela napas berkali-kali. Sebagai seorang ayah, ini adalah ketidakberdayaannya. Bagaimana dia bisa menyangka kalau Harry Kin adalah anaknya? Dan putrinya ini justru mencintai putranya. Hanya berdasarkan 1 poin ini saja sudah pasti tidak mungkin untuk bersama. Dia adalah adikku. Azula Haotian tersenyum lembut. Senyumnya agak dibuat-buat. Bahkan jika dia mencoba menyembunyikannya, dia terus melihat ke selatan. Seperti ingin melihat pemuda yang sedang terbang itu melalui gunung dan sungai. Andrian Haotian menghela napas lagi. Dia hanya bisa menyesali takdir yang mempermainkan manusia. Pagi hari di Nanchu, setelah beberapa badai besar, akhirnya ada ketenangan. Legenda Harry Kin sang dewa pembunuh masih terus berlanjut. Mitos Dewa Pil Harley Ye juga menyebar semakin aneh. Cerita tentangnya dijadikan bahan pembicaraan di saat santai.
terus-menerus membuat banyak decakan kagum dan juga keheranan. Bung, buk, duar. Namun, ketenangan langka itu rusak oleh suara gemuruh. Melihat ke kejauhan, bisa terlihat runtuhnya dua gunung yang menjulang tinggi satu demi satu. Hal ini menarik perhatian terlalu banyak orang. Ada apa? Ini adalah tempat berkumpulnya para kultivator. Gerakan yang begitu besar membuat banyak kultivator muncul dari kota kuno. Kemungkinan besar ada orang yang sedang bertarung lagi. Seseorang memandang ke arah pegunungan. Kalau dilihat dari situasinya, kekuatannya tidak lemah. Aku juga sudah terbiasa. Seseorang mencibir. Dia tidak sependapat. Ini semua hanyalah perkelahian kecil. Aku telah melihat banyak adegan yang sangat mengagumkan. Semua ini seperti lelucon. Bung, buk, duar. Di tengah pembicaraan semua orang, sebuah sosok berdarah muncul dari pegunungan dengan keadaan mengenaskan serta banyak luka di tubuhnya. Tetapi kecepatannya sangat cepat. Juanda Pang. Banyak orang tercengang ketika melihat orang itu. Banyak orang telah melihat Juanda Pang yang merupakan ketua aula cabang ketiga dari Sekte Zeng Yang. Ada apa? Melihat Juanda Pang yang mengenaskan. Terlalu banyak orang tercengang di tempat. Orang itu adalah salah satu dari 9 orang di Sekte Zeng Yang yang memegang pasukan. Seorang alam langit semu ini bisa diburu orang. Saat ini, mata semua orang tertuju pada pria yang mengejar untuk membunuh Juanda Pang. Orang itu adalah seorang pria tua berbaju abu-abu, dengan niat membunuh yang sangat menakutkan. Orang ini juga seorang alam langit semu. Leluhur Sekte King Yun. Melihat pria tua berbaju abu-abu itu, banyak orang terkejut lagi. Meskipun leluhur Sekte King Yun tidak terlalu sering keluar, tapi ada juga banyak orang yang telah melihatnya. Itu adalah master yang sangat terkenal di Nanchu. Ada apa ini? Leluhur Sekte King Yun ingin membunuh Juanda Pang. Seseorang tertegun. Apakah ini aneh? Seseorang merentangkan tangan dan mengangkat bahu. Sekte King Yun menderita kerugian besar akibat pertarungan Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang beberapa hari yang lalu. Leluhur Sekte King Yun ingin membunuh Juanda Pang. Itu hal yang wajar. Benar juga. Seseorang mengelus dagunya. Setelah menderita kerugian besar, kalau aku jadi mereka, aku juga pasti akan mencari perhitungan dengan pihak lawan. Buk. Di tengah pembicaraan, suara gemuruh terdengar lagi. Juanda Pang diterbangkan oleh satu telapak tangan orang berjubah abu-abu itu hingga beberapa ratus kaki jauhnya hingga membuat lubang yang besar di permukaan tanah. Sekte King Yun. Apa perlu bertarung sampai mati? Segera. Raungan histeris Juanda Pang bergema di antara langit dan bumi. Memangnya kamu layak? Leluhur Sekte King Yun mendengus dingin. Telapak tangannya yang menutupi dunia langsung menekan Juanda Pang. Bunuh. Juanda Pang yang marah meraung ke langit dan menerjang ke langit ilusi. Pisaunya membelah jejak telapak tangan leluhur Sekte King Yun. Pertempuran segera dimulai. Satu demi satu suara gemuruh mengguncang dunia. Karena terlalu kencang suaranya, semua kultivator di kota kuno itu berlarian untuk menonton pertunjukan tersebut. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Juanda Pang yang ini sama sekali bukan Juanda Pang. Leluhur Sekte King Yun ini juga sama sekali bukan leluhur Sekte King Yun. Jadi, siapa mereka? Tak perlu dikatakan lagi. Tentu saja itu adalah bajingan Harley Ye. Juanda Pang itu adalah jelmaan tubuh inkarnasinya. Sedang leluhur King Yun itu adalah jelmaannya. Ini adalah sebuah drama besar yang sudah diatur dengan saksama.
Tujuannya sangat sederhana, yaitu menciptakan konflik antara Sekte Zheng Yang dan Sekte Qing Yun untuk mengalihkan perhatian mereka. Boom, buk, duar. Pertempuran masih berlangsung. Semakin besar momentumnya, maka akan menarik lebih banyak orang. Leluhur Sekte Qing Yun memburu ketua aula Sekte Zheng Yang. Berita di sini bagaikan sayap yang bisa terbang, dengan cepat menyebar ke seluruh Nanchu. Persis seperti yang diinginkan Harley Ye. Bajingan. Di aula utama Sekte Zheng Yang, lebih dari belasan tubuh inkarnasi telah terbang keluar satu demi satu, masing-masing dengan niat membunuh. Sejak semalam, mereka sudah menerima laporan kalau Sekte Qing Yun dan keluarga Sangguan telah menjebak dua pasukan mereka. Sehingga kabar pasukan kedua aula belum terdengar sampai sekarang. Ditambah sekarang mereka mengetahui kalau Juanda Pang diburu. Apa mungkin dibiarkan begitu saja? Samudera Pang berkata dengan berat hati di aula utama Sekte Heng Yue sembari mengelus jenggotnya. Hanya bajingan seperti Harley Ye yang bisa melakukan hal serendah ini. Apa tidak terlalu jelas mengadu domba seperti ini? Di samping, Master Daoxuan merenung. Sekte Zheng yang mungkin tidak akan mempercayai semuanya. Percaya atau tidak, itu tidak masalah. Jalvin Zong tersenyum. Dendam antara tiga sekte memiliki sejarah panjang. Bahkan tanpa adanya adu domba, Sekte Zheng Yang dan Sekte Qing Yun tetap akan bertarung cepat atau lambat. Meski Sekte Zheng Yang dapat melihat kalau ini adalah upaya adu domba, mereka juga akan tetap melakukannya. Ini adalah alasan yang bagus untuk mengirim pasukan. Kalau ini tidak dilakukan dengan benar, mungkin saja akan mengarah pada perang melawan Sekte Heng Yue, kata Master Heng Yu sambil mengelus janggutnya. Apakah kamu yakin orang itu menggunakan penampilanku? Di aula Sekte Qing Yun, leluhur Sekte Qing Yun menyipitkan matanya sembari menatap seorang tetua di bawahnya. Benar. Siapa yang sengaja berbuat begitu? Leluhur Sekte Qing Yun mendengus dingin. Jelas-jelas ini adu domba. Kemungkinan adalah Sekte Heng Yue. Ini sangat mirip dengan gaya Zheng Yi. Belum tentu juga. Simon Gongsun merenung. Zheng Yi sudah ditangkap oleh Harley Ye. Masih belum tahu apakah sudah terselamatkan atau belum. Hanya sekilas juga sudah tahu siapa yang membuat onar, kata leluhur Sekte Qing Yun dingin. Dia berjalan keluar dari aula selangkah demi selangkah, lalu melesat ke satu sisi bagaikan pelangi ilahi. Bersambung.